Selamat datang, di depan saya ada Oppo Reno 13 Pro, dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana kita bisa melalui proses pengaturan perangkat ini. Jadi ketika Anda menyalakannya untuk pertama kali, Anda akan disajikan dengan halaman ini. Klik pada panah lalu, cari bahasa yang Anda inginkan dari daftar. Untuk saya, bahasa Inggris sudah terpilih. Jadi selanjutnya saya akan pilih berikutnya karena ini adalah bahasa yang ingin saya gunakan. Dan berikutnya kita bisa memilih wilayah kita. Ini tidak berpengaruh pada perangkat, jadi pilih saja yang Anda inginkan. Selanjutnya kita akan melihat informasi hukum seperti perjanjian pengguna, kebijakan privasi, dan keamanan data. Sekarang di sini sebenarnya tidak ada tombol setuju, jadi saya rasa secara teknis, secara hukum saya tidak atau tidak. Mungkin bukan secara hukum, saya bukan pengacara, tapi dengan menekan berikutnya, saya sebenarnya tidak benar-benar menyetujui apapun sejauh yang saya tahu. Jadi menurut saya tidak terlalu penting apa yang tertulis di situ. Selanjutnya kita punya pengaturan perangkat lain. Ini opsi yang bisa Anda gunakan jika punya Android lama atau iPad. Anda bisa mengikuti langkah ini, menghubungkan kedua perangkat, dan perangkat akan menggunakan Google untuk seperti mentransfer semua data Google yang bisa dipindahkan. Beberapa aplikasi, misalnya aplikasi iOS, jika Anda mentransfer dari iPhone atau iPad, mungkin ada yang eksklusif hanya untuk iPad, jadi aplikasi tersebut tidak akan ikut dipindahkan. Sekarang saya akan memilih lewati dan mengatur perangkat ini sebagai perangkat baru. Sekarang saya perlu terhubung ke jaringan karena perangkat terkunci karena suatu alasan, jadi hubungkan saja. Sekarang jika saya benar, saya mungkin perlu memverifikasinya di halaman berikutnya, dan itu mungkin memakan waktu, karena saya perlu mencoba beberapa akun berbeda untuk mengetahui akun mana yang akan memverifikasinya. Jadi bersabarlah karena bagi saya ini mungkin memerlukan waktu sekitar 1 menit. Kecuali tidak berhasil. Lihat, saya perlu menggunakan akun Google, jadi oh, itu dia ya. Jadi setelah saya verifikasi, ia langsung masuk ke halaman masuk yang merupakan halaman umum yang kita lihat setelah memilih opsi jangan salin. Jadi dari sini Anda dapat masuk ke akun Google Anda jika Anda mau, atau Anda dapat melewati ini saja. Sambungkan ke jaringan seluler. Ini hanya memasukkan kartu SIM. Ini sebenarnya tidak terlalu relevan saat ini, karena kita sudah terhubung ke WiFi. Tapi jelas ini adalah ponsel, jadi Anda mungkin ingin memasukkan kartu SIM Anda. Alasan ini muncul di sini adalah karena ini salah satu cara termudah untuk misalnya menambahkan eSIM Anda jika Anda menggunakannya sebagai gantinya. Dan jika Anda tidak terhubung ke WiFi, maka dengan memasukkan kartu SIM Anda bisa terhubung ke jaringan seluler. Dan ini akan memungkinkan Anda untuk dari sini pada dasarnya memulihkan cadangan dari cadangan cloud dan juga dari Google. Bagaimanapun juga selanjutnya kita punya metode membuka kunci. Kita punya beberapa cara berbeda untuk melindungi perangkat Anda: PIN, pola, kata sandi, sidik jari, dan pengenalan wajah. Jika Anda berencana menggunakan salah satu dari dua yang terakhir, seperti sidik jari atau pengenalan wajah, Anda akan diwajibkan untuk memilih PIN, pola, atau kata sandi, karena kedua metode tersebut dianggap sebagai biometrik, dan biometrik tidak 100% dapat diandalkan. Jadi mungkin ada saat-saat di mana baik wajah maupun sidik jari tidak akan mengenali data dan membuka kunci perangkat Anda, sehingga Anda akan tetap harus menggunakan PIN, pola, atau kata sandi untuk membuka ponsel Anda, yang jelas tidak akan. Itu 100% dapat diandalkan asalkan Anda mengingatnya. Dan saya akan melewati bagian ini, jadi saya akan memilih lewati dan nanti, meskipun saya tidak menyarankan Anda melakukan itu. Selanjutnya, kita punya layanan Google seperti lokasi, pemindaian, dan pengiriman data pengguna serta diagnostik. Anda bisa memantikan semuanya, tapi ini dari Google, dan ada alasan mengapa sebagian besar perusahaan besar selalu terlibat dalam gugatan class action, dan itu bukan karena mereka bisa dipercaya dengan tombol-tombol itu. Jadi saya akan abaikan saja. Selanjutnya, kita memilih browser dan mesin pencari Anda. Jadi di halaman berikutnya Anda bisa memilih jenis browser yang ingin Anda gunakan. Dan kita punya banyak sekali pilihan. Namun sebenarnya ini bukan semua browser yang bisa kita pilih, karena browser yang lebih baik tidak tercantum di sini. Sebab mereka akan merugikan Google, misalnya dengan memblokir iklan secara default. Jadi jelas browser-browser itu tidak tercantum di sini. Tapi Anda bisa pilih saja apapun yang Anda inginkan. Selanjutnya kita memilih mesin pencari lagi, dan tidak semua mesin pencari yang tercantum di sini, bahkan daftarnya ini lebih sedikit daripada daftar browser tadi. Jadi sekali lagi, semua yang mungkin bertentangan dengan kepentingan Google tidak benar-benar tercantum di sini. Silakan pilih mana saja yang Anda mau. Sejujurnya, saya tidak akan merekomendasikan Google saat ini. Sekarang ini Google adalah mesin pencari yang sangat buruk.
karena apapun yang Anda cari akan dipenuhi dengan iklan yang muncul di bagian atas. Jadi, pilih saja yang lain. Menurut saya, saat ini Bing justru merupakan mesin pencari yang cukup bagus. Sejujurnya, meskipun terdengar ironis, berikutnya kita akan mengulas aplikasi tambahan. Jadi, ia mencoba memasang banyak aplikasi sampah di ponsel Anda. Cukup pilih kotak ini di sini untuk membatalkan pilihan semuanya. Dengan asumsi Anda tidak menginginkan salah satu pun aplikasi sampah ini, lalu klik OK. Dan layanan yang direkomendasikan sehingga Anda dapat mempelajarinya ada banyak di sini. Mungkin itu satu hal yang akan saya tunjukkan. Mari kita lihat sejenak. Kunci. Oh, itu dia majalah lock screen. Ini mungkin sesuatu yang tidak Anda inginkan karena ini hanya memberikan layar utama Anda, bukan layar utama tapi layar kunci, hanya menampilkan wallpaper, tapi mereka akan terus berganti setiap kali Anda menekan tombol power dan benar-benar acak sekali. Jadi untuk memberi Anda contoh, jika kita bisa menemukannya, saya memang sempat memfotonya. Nah ini dia. Ini adalah salah satu wallpaper yang muncul di perangkat-perangkat ini. Kenapa saya harus menginginkan ini sebagai wallpaper? Jadi karena alasan itu, saya sangat yakin kebanyakan orang pasti ingin mematikannya karena wallpapernya benar-benar acak dan tidak menarik sama sekali, sehingga ya saya tidak membayangkan ada orang yang benar-benar menginginkan hal itu. Selanjutnya kita akan pergi ke halaman berikutnya. Ini semacam sambutan ke Oppo Market, sesuatu yang saya kira merupakan alternatif dari Play Store. Saya akan pilih keluar. Ini memungkinkan saya memilih gaya navigasi, tombol atau gestur. Dengan gestur dipilih default, terserah Anda. Anda juga bisa mempelajari gestur di sini jika Anda belum pernah menggunakannya sebelumnya dan tertarik mencobanya. Tuh, saya akan tetap menggunakan yang itu dan saya tidak akan mempelajarinya. Dan dengan mengklik berikutnya, kita pada dasarnya sudah selesai dengan pengaturannya. Jadi kita akan pilih mulai dan ini akan membawa kita ke layar utama. Jadi seperti itulah. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.